Ya, untuk anak-anakku sekalian, apakah suara saya terdengar? Ya, sudah terdengar ya. Ini sepertinya untuk pembelajarannya kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar kalian? Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah sehat semuanya ya. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa melakukan pembelajaran walaupun daring ya, masih dalam kondisi daring. Tapi semoga tidak mengurangi semangat kalian untuk bisa bertatap muka, ketemu lagi dengan saya terutama, dan juga bisa melihat teman-teman ya. Ya, baik untuk anakku sekalian, mohon maaf sebelum kita mulai pembelajarannya. Untuk ujian kinerja hari ini saya melampirkan untuk kartu ujian saya hari ini Selasa tanggal 24 November tahun 2020. Kartu ujian saya ya. Baik, sebelum kita mulai, mari bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu untuk kegiatan pada hari ini. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Ya, sebelum kita mulai, saya ingin menyampaikan beberapa hal kaitannya dengan proses pembelajaran hari ini ya, aturannya. Mohon nanti selama proses pembelajaran yang tidak berkepentingan mikrofonnya untuk dimatikan ya. Kemudian yang berikutnya sesuai dengan apa yang sudah saya berikan ya, bahwa nanti kalian akan berdiskusi dan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian sesuai dengan kelompok masing-masing. Nah, untuk proses diskusinya kalian juga lakukan proses diskusi menggunakan grup kelas kalian masing-masing ya untuk proses diskusinya. Nah, baik anak-anakku sekalian, untuk hari ini mudah-mudahan masih selalu semangat kalian mengikuti pembelajaran ya, apalagi proses tinggal beberapa waktu lagi kalian menjelang untuk ujian akhir semester ya. Nah, dan ini tidak terasa sudah 1 semester kalian melaksanakan pembelajaran daring dengan berbagai kendala yang mungkin kalian alami, yang kendala-kendala teknis maupun non teknis, tapi setidaknya itu bukan halangan untuk kalian mengikuti proses pembelajaran. Gitu ya anak-anak. Nah, sebelum kita mulai untuk materi yang selanjutnya yang akan kita pelajari hari ini, saya ingin mereview sedikit materi yang sebelumnya. Ini berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Nah, kira-kira kalau pemerintahan pusat di dalam penyelenggaraan pemerintahan itu dilaksanakan oleh siapa? Kalau di pusat? Saya mau bertanya. Saya mau menjawab, Bu. Oh iya. Penyelenggara pemerintah pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia adalah Presiden, dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri Negara. Dalam menyelenggarakan pemerintahan, pemerintah pusat menggunakan asas desentralisasi, tugas pembantuan, dan dekonsentrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Mungkin itu, Bu. Iya, betul sekali. Kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintah pusat, seperti yang sudah disampaikan tadi ya, kemarin kita sudah mempelajari bahwa diselenggarakan oleh Presiden dengan dibantu oleh Wakil Presiden dan juga menteri-menterinya. Nah, kemudian untuk penyelenggaraannya, asas otonomi daerah tadi ada istilah asas pembantuan atau asas Medebewin. Apa itu? Baik, Bu. Ya, silakan. Asas Medebewin merupakan keikutsertaan pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah yang kewenangannya lebih luas dan lebih tinggi di daerah tersebut.
Iya, itu kaitannya dengan asas Mendelekowe. Ya, saya rasa untuk materi yang kemarin ya sudah bisa dipahami ya. Kita lanjutkan untuk materi hari ini berkaitan dengan hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Saya akan men-share materinya. Sudah terlihat? Materinya terlihat PowerPoint saya? Sudah. Iya, Bu, sudah. Sudah. Sudah, Bu. Sudah ya? Ya, baik. Ya, tadi sudah saya sampaikan kaitannya dengan materi hari ini berkaitan dengan hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ini adalah kompetensi dasar, ya, bisa terlihat. Kemudian untuk indikator pencapaian kompetensi, ini adalah menganalisis hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menganalisis hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah. Nah, hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah. Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah timbul sebagai konsekuensi atas dianutnya asas desentralisasi dalam pemerintahan negara. Seperti yang sebelumnya sudah kita pelajari ya, berkaitan dengan asas desentralisasi. Nah, kemudian secara umum, hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat dilihat dari masing-masing peranan yang dimiliki. Jadi masing-masing pemerintah itu memiliki peranannya masing-masing. Nah, ini berkaitan dengan hubungan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Di sini kalian bisa melihat ada bagannya ya. Terlihat? Terlihat ya. Nah, ini adalah hubungan koordinasi, di mana kalau di tingkat pemerintahan pusat, seperti tadi di awal saya tanyakan, ini berkaitan dengan tugas yang dilaksanakan oleh Presiden dengan dibantu di sini ya, oleh kementerian, ada wakil presiden juga ya, ini di tataran pemerintah pusat. Kemudian kalau pemerintah daerah, ini. Nah, ini dari gubernur, kemudian DPRD, kemudian sampai pada tataran kabupaten, ya. Kemudian ini sampai paling bawah tingkat kecamatan, kemudian desa, RT itu juga termasuk di dalamnya. Nah, hubungan fungsional pemerintah pusat dan daerah di sini diakibatkan karena timbulnya suatu hubungan ya fungsional antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat terlihat dari adanya hubungan atau bagian dari komunikasi karena diakibatkan oleh faktor proses sebab akibat atau karena kepentingan yang sama. Nah, jadi di dalam proses penyelenggaraan pemerintahan itu harus terjadi hubungan atau interaksi ya antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah untuk bisa menyelenggaraan pemerintahan yang harmonis, kemudian di dalam penanganan masalah-masalah juga cepat teratasi. Nah, kalian bisa membayangkan ketika di dalam, misalkan kalian di dalam rumah gitu ya dengan orang tua, ya. Ketika tidak ada komunikasi di rumah, kira-kira bisa berjalan baik nggak kondisi di rumah kalian atau keluarga kalian? Kalau komunikasinya tidak baik, gimana? Ya, ada miskomunikasi, Bu. Ada miskomunikasi atau pasti menimbulkan ketidaknyamanan ya. Iya. Iya. Iya, antara orang tua, antara anak. Nah, anggaplah seperti itu ya. Sama halnya di dalam pemerintahan antara daerah dengan pusat itu harus terjalin hubungan yang harmonis, yang baik, yang selaras, yang mana bisa nantinya bisa meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik juga demi penyelenggaraan pemerintahan yang dapat dilaksanakan dengan baik untuk masyarakat. Nah, kemudian
Distribusi kewenangan dalam pengelola urusan pemerintahan yang efisien dan efektif antar tingkat pemerintahan. Ini mengacu kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi. Nah, diantaranya itu kaitannya dengan materi hari ini. Kemudian yang selanjutnya, kalian saya beri tugas untuk diskusi seperti yang sudah saya share, ya, untuk diskusinya. Saya beri waktu kurang lebih 10 menit ya untuk mengerjakan diskusi yang ada yang sudah saya share. Saya persilahkan kalian bisa diskusi melalui grup kelas kalian masing-masing atau grup kelompok yang sudah kalian buat. Dan saya juga akan memantau siapa saja yang aktif di situ, kemudian siapa yang tidak. Nah, itu juga sebagai bahan penilaian untuk saya. Nah, baik, untuk diskusinya sudah selesai ya. Iya, Bu. Ya, sudah cukup ya. Baik, berikutnya kalian saya persilakan untuk kelompok yang sudah menyelesaikan diskusinya untuk mempresentasikan kegiatan diskusinya atau hasil diskusinya. Ya, siapa yang sudah siap? Saya, Bu, dari kelompok 7. Oh ya, dari kelompok 7, silakan. Mau mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok saya. Ya. Berupa materi hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam menjalankan pemerintahnya, hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus terjalin dengan baik dan harmonis. Tujuan yang terjalin tersebut untuk kemakmuran rakyat. Ada sejumlah hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, yakni hubungan struktural. Hubungan struktural merupakan hubungan yang didasarkan pada tingkat dan jenjang di pemerintahan. Pemerintahan daerah dalam bertugas menyelenggarakan urusan daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD yang berdasarkan asas otonom dan tugas pembantuan. Presiden merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat pusat. Presiden dibantu para menteri untuk menjalankan pemerintah. Kepala daerah merupakan penggerak urusan daerah masing-masing. Dalam menjalankan tugas pemerintahannya, pemerintah pusat bersama dengan DPRD menganut asas otonomi dan tugas pembantuan sesuai sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada penyelenggaraan urusan pemerintah di tingkat nasional, terdapat pemegang kekuasaan tertinggi secara struktural yang dijabat oleh Presiden. Hubungan fungsional. Hubungan fungsional merupakan hubungan yang didasarkan dengan fungsi yang dimiliki oleh masing-masing pemerintah. Hubungan fungsional adalah hubungan yang didasarkan pada fungsi masing-masing pemerintah yang saling mempengaruhi dan saling bergantung antara satu dengan yang lain. Pada dasarnya, pemerintah pusat dan daerah memiliki hubungan kewenangan yang saling melengkapi satu sama lain. Hubungan tersebut terletak pada visi, misi, tujuan, dan fungsi masing-masing. Visi dan misi kedua lembaga ini, baik di tingkat lokal maupun nasional, adalah melindungi serta memberi ruang kebebasan kepada daerah untuk mengelola dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan kondisi dan kemampuan daerahnya. Tujuan pemerintah tersebut adalah untuk melayani masyarakat secara adil dan merata pada berbagai aspek kehidupan. Fungsi pemerintah pusat dan daerah sendiri adalah sebagai pelayan, pengatur, serta pemberdaya masyarakat. A. Identifikasi upaya pemerintah daerah dalam memajukan daerahnya. Hubungan fungsional merupakan hubungan yang didasarkan dengan fungsi yang dimiliki oleh masing-masing pemerintah. Hubungan fungsional adalah hubungan yang didasarkan pada fungsi masing-masing pemerintah yang saling mengaruhi dan saling bergantung antara satu dengan yang lain. Ya, nanti akan dilanjutkan oleh teman saya dari kelompok 7. Iya, silakan untuk dilanjutkan dari kelompok 7. Ya, saya akan
Melanjutkan presentasi dari rekan kelompok saya. Yang poin B, apakah semua rakyat di daerah terlibat dalam usaha memajukan daerahnya? Keterlibatan masyarakat dalam setiap pembangunan merupakan hak asasi warga negara yang telah dijamin oleh konstitusi sebagaimana termaktub dalam pasal 28C ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Bentuk keterlibatan masyarakat mulai dari tahap pemberitahuan informasi, konsultasi, dialog, perpikiran, musyawarah, menyatakan pendapat, dan interaksi, semuanya merupakan hak asasi warga negara yang dijamin dan dilindungi oleh Undang UUD 1945, sebagaimana dimaksud dalam pasal 28E ayat 3 dan 28F UUD 45. Sesungguhnya penyangkalan terhadap keterlibatan peran serta masyarakat oleh pemerintah menunjukkan ketidaktaatan hukum oleh pemerintah, sebab setiap kebijakan pemerintah haruslah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan asas hukum pemerintahan yang baik. Poin C, pentingnya peran serta warga negara dalam usaha memajukan daerahnya. Setiap kegiatan pembangunan haruslah bersifat Pareto superior, bukan Pareto optimal. Tujuan utama pembangunan adalah untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan warga negara Indonesia. Nilai-nilai penting dari partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah untuk pertama, peran masyarakat adalah sebagai suatu strategi. Maksudnya, peran serta masyarakat merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan masyarakat. Poin D, bagaimanakah peran pemerintah pusat dalam memajukan daerah? Peran layanan masyarakat. Dalam pelaksanaan fungsi ini, pemerintah tidak pilih kasih, melainkan semua orang memiliki hak sama, yaitu hak untuk dilayani, dihormati, diakui, diberi kesempatan, dan sebagainya. Peran pengaturan dan pemberi pelindung masyarakat. Fungsi pemerintah adalah mengatur dan memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjalankan hidupnya sebagai warga negara. Peran pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan di mana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Pemberdayaan masyarakat hanya bisa terjadi apabila masyarakat itu sendiri ikut pula berpartisipasi. Pemerintah dalam fungsi ini hanya sebagai fasilitator dan motivator untuk membantu masyarakat menemukan jalan keluar dalam menghadapi setiap persoalan hidup. Pemerintah pusat memiliki peran yang utama dalam negeri, di antara lain politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, moneter, dan fiskal nasional, agama, dan norma. Demikian presentasi dari kelompok 7. Ada yang ingin bertanya? Ya, tadi kaitannya dengan presentasi kelompok 7, saya beri kesempatan untuk kelompok lain mungkin mau bertanya atau memberikan masukan atau saran, dipersilakan. Ada? Ada yang ingin ditanyakan? Ya. Terangkan definisi hubungan fungsional. Ya. Pertanyaan, terangkan definisi hubungan fungsional. Ya, apa? Hubungan Ya, fungsional. terima kasih. Pertanyaan dari kelompok 6. Ya. Hubungan fungsional merupakan hubungan yang didasarkan dengan fungsi yang dimiliki oleh masing-masing pemerintah. Hubungan fungsional adalah hubungan yang didasarkan pada fungsi masing-masing pemerintah yang saling mempengaruhi dan saling bergantung antara satu dengan yang lain. Gimana? Cukup? Ya, itu jawabannya. Oh ya, cukup ya kaitannya dengan hubungan fungsional ya, di mana hubungan ini yang dimiliki oleh masing-masing lembaga atau berkaitan dengan fungsi atau peran dari masing-masing lembaga. Ya, ada lagi yang lain? Kan saya dari kelompok 6 akan mempresentasikan makna hubungan struktural dan fungsional. Hubungan struktural adalah hubungan yang didasarkan pada tingkatan dan jenjang dalam pemerintahan. Pemerintah pusat merupakan penyelenggara urusan pemerintahan di tingkat nasional.
Pemerintah daerah merupakan penyelenggara urusan pemerintah di daerah masing-masing bersama DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dalam sistem dan prinsip NKRI. Secara struktural, Presiden merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam penyelenggara urusan pemerintah di tingkat nasional. Kepala daerah merupakan penyelenggara urusan pemerintah di daerah masing-masing sesuai dengan prinsip otonomi seluas-luasnya. Hubungan fungsional adalah hubungan yang didasarkan pada fungsi masing-masing pemerintahan yang saling mempengaruhi dan saling bergantung antara satu sama lain. Pada dasarnya, pemerintah pusat dan daerah memiliki hubungan kewenangan yang saling melengkapi satu sama lain. Hubungan tersebut terletak pada visi, misi, tujuan, dan fungsinya masing-masing. Visi dan misi kedua lembaga ini, baik di tingkat lokal maupun nasional, adalah melindungi serta memberi ruang kebebasan kepada daerah untuk mengolah dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan kondisi dan kemampuannya. Terima kasih presentasi dari saya. Ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan. Ada yang ingin bertanya untuk kelompok 6? Ya, saya dari kelompok 7 ingin bertanya. Ya. Bagaimanakah manfaat yang didapatkan masyarakat dengan adanya hubungan yang harmonis antara pemerintah pusat dan daerah? Bagaimanakah manfaat yang didapatkan masyarakat dalam hubungan yang dengan adanya hubungan yang harmonis antara pemerintahan pusat dan daerah? Ya, silakan dijawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan. Apa manfaat yang didapat masyarakat dengan adanya hubungan yang harmonis antara pemerintah pusat dan daerah? 1. Kebutuhan masyarakat dapat direalisasikan oleh pemerintah. 2. Pengelolaan sumber daya yang dimiliki menjadi lebih mudah. 3. Memperkuat ikatan sosial budaya. 4. Kebudayaan lebih mudah untuk diperkenalkan. 5. Menciptakan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. 6. Terciptanya keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintah. 7. Peraturan, kebijakan, dan seluruh keputusan pemerintah tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Sekian jawaban dari saya. Ya, itu jawabannya manfaat peran adanya harmonisasi dari pemerintah pusat dan daerah. Bagaimana untuk kelompok 6? Jawabannya bisa diterima? Atau ada yang mau menambahkan? Gimana? Cukup? Tidak, Bu. Terima kasih. Cukup. Iya, cukup. Baik, tadi presentasi dari kelompok 5 ya? Oh, kelompok 6, maaf, kelompok 6. Sudah baik sekali kayak pemaparan materinya, keterkaitan dengan apa yang didiskusikan tadi, soalnya juga cukup bagus, sudah dijawab. Kemudian untuk kelompok yang lain lagi yang sudah siap, kelompok 3 mempresentasikan. Makna hubungan struktural adalah hubungan yang didasarkan pada tingkat dan jenjang dalam pemerintahan. Makna hubungan fungsional ialah hubungan yang didasarkan pada fungsi masing-masing pemerintahan yang saling mempengaruhi dan saling bergantung antara satu dengan yang lain. Terangkan definisi hubungan fungsional. Hubungan fungsional memiliki makna sebuah hubungan yang terjalin karena memiliki fungsinya masing-masing dan saling membutuhkan satu sama lain. Ini fungsional suaranya, di sini memiliki makna. Halo, suaranya agak agak kurang bagus ya. Pakai headset atau pakai apa? Halo? Jelas nggak suara saya?
Dwi? Jelas, Bu. Oh ya. Ya, bisa dilanjutkan. Oh, ya. Dari sini aja. Fungsional di sini memiliki makna sebagai fungsi dari setiap pihak dalam hubungan yang terjalin. Hubungan fungsional sering dikaitkan dengan sistem pemerintahan yang ada. Bagaimana manfaat yang didapatkan masyarakat dengan adanya hubungan harmonis antara pemerintah pusat dan daerah? Manfaat yang didapatkan masyarakat dengan adanya hubungan yang harmonis antara pemerintah pusat dan daerah, yaitu penyelenggaraan pemerintah dapat berjalan dengan lancar, terencana dengan baik, serta saling membantu dalam menyelesaikan segala permasalahan negara. Kemukakan hubungan kewenangan antara pemerintahan pusat dan daerah terkait visi dan misi masing-masing. Secara struktural hubungan pemerintahan pusat dan daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000. Berdasarkan ketentuan tersebut, daerah diberi kesempatan untuk membentuk lembaga-lembaga yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Secara fungsional, pada dasarnya pemerintahan pusat dan daerah memiliki hubungan kewenangan yang melengkapi satu sama lain. Hubungan tersebut terletak pada visi, misi, tujuan, dan fungsinya masing-masing. Terangkan mengenai kewenangan pemerintah daerah yang bersifat pilihan. Kewenangan pemerintah daerah yang bersifat pilihan meliputi segala urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah setempat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Identifikasikan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dalam bidang pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya. A. Kewenangan, tanggung jawab, pemanfaatan, pemeliharaan, pengendalian dampak, budidaya, dan pelestarian. B. Bagi hasil atas pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya. C. Penyerasian lingkungan dari tata ruang serta rehabilitasi lahan. Sudah. Terima kasih. Iya, tadi kelompok 5 ya. Kayaknya lemes banget ini Mas Fauzan. Ngantuk apa? Ya, tadi mana? Novan? Kayaknya kok ngantuk. Ya, tadi kelompok 5. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari kelompok lain? Ya Bu, saya mau bertanya. Ya, silakan. Untuk kelompok 5, tolong identifikasikan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dalam bidang pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya. Ya, pertanyaannya diidentifikasikan peran dari pemerintah pusat ya di dalam pengelolaan sumber daya alam ataupun sumber daya lainnya. Iya, silakan kelompok 5 bisa dijawab langsung. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Jawabannya yaitu 1. Kewenangan, tanggung jawab, pemanfaatan, pemeliharaan, pengendalian dampak, budidaya, dan pelestarian. 2. Bagi hasil atas pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya. 3. Penyerasian lingkungan dari tata ruang serta rehabilitasi lahan. Ya, cukup jawabannya? Cukup, Bu. Ya, itu tadi kaitannya dengan peran atau tugas daripada pemerintah di dalam hubungannya pemanfaatan sumber daya alam. Baik, berarti ini sudah semua ya untuk kelompok yang presentasi hasil diskusinya ya. Ya. Ya, baik. Untuk anak-anak sekalian, berdasarkan apa yang tadi sudah kalian presentasikan kaitannya dengan materi hari ini,
saya lihat untuk semua kelompok itu sudah berpartisipasi aktif, kemudian berdasarkan tugas yang sudah kalian kirimkan ke saya sebagai hasil diskusi, setelah saya lihat juga ini sangat bagus sekali jawaban-jawabannya, bervariatif, kemudian kalian melihat dari berbagai sudut pandang yang bisa kalian cermati ya. Dan dari berdasarkan itu semua, untuk kelompok yang saya anggap paling aktif, kemudian untuk jawaban-jawabannya juga sudah sangat baik ya. Nah, ini ada kelompok 6 ya, dari jawaban-jawabannya saya lihat sangat luar biasa ya. Terima kasih, dan ini juga memberi semangat juga untuk kalian yang lain, kelompok yang lain, ke pertemuan berikutnya mungkin bisa lebih semangat lagi dan lebih banyak memperdalam lagi kaitannya dengan literasi bacaan. Nah, itu untuk evaluasi proses diskusi pada pembelajaran hari ini. Nah, kemudian untuk selanjutnya, sebelum kita melanjutkan ke refleksi, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu atau ada yang mau didiskusikan? Silakan. Rakil? Saya mau bertanya. Oh ya, boleh, silakan. Ini mungkin ini kan ramai kasusnya Habib Rizik dengan Pang dan TNI yang melepas baliho, melakukan pers konversi. Kalau secara kelembagaan negara, setiap kelembagaan memiliki tugas sendiri-sendiri. Menurut Ibu, bagaimana melihat dan menyikapi hal tersebut? Mungkin itu Bu yang saya tanyakan. Iya, kritis sekali nih ya pertanyaannya. Terima kasih. Saya mencoba menjawab. Mungkin ini berkaitan dengan kasus yang sedang ramai ya di minggu ini, kaitannya dengan kemarin kasus Habib Besar yang baru pulang dari Arab ya. Kemudian berkaitan dengan juga press conference Pangdam TNI ya, yang kemudian personilnya juga melakukan pencopotan baliho. Berarti kalian mengikuti perkembangan melalui pemberitaan ya. Nah, pada dasarnya berkaitan dengan hal itu betul sekali apa yang tadi disampaikan, bahwa setiap lembaga negara itu punya tugas dan fungsi atau bahkan kewenangannya sendiri-sendiri. Seperti yang sudah kita pelajari di awal, kaitannya dengan kewenangan dari setiap lembaga itu kan berbeda. Nah, kalau berkaitan dengan kasus tersebut, ya ini ada hal-hal juga yang perlu kalian pahami supaya kalian juga bisa menyikapi dengan bijak gitu ya. Yang ya memang sangat disayangkan itu terjadi ya, di mana oknum tentara sampai harus melakukan pencopotan baliho dan membuat press conference yang menurut saya di situ juga kalimatnya sedikit terkesan ya kurang bijak gitu ya, dimana dalam kondisi negara yang seperti ini harusnya itu tidak terjadi. Tapi terlepas dari itu memang betul tadi seperti yang saya sampaikan, bahwa setiap lembaga punya tugas dan fungsinya masing-masing, dan hal ini mungkin kalian sebagai pelajar tentunya juga harus bijak menyikapi, jangan sampai kalian termakan provokasi atau bahkan berita-berita yang banyak musim politik, tahunnya politik, jadi harus harus betul-betul bijak menyikapi kondisi seperti itu. Jangan sampai karena persoalan ini bangsa kita juga justru menjadi terpecah belah ya. Kalau seperti ini kan nanti kesannya ada masanya Habib Rizik, kemudian ada masa pembela TNI dan sebagainya. Nah, ini kan tidak baik ya, tidak baik karena ini juga berisiko memecah persatuan bangsa Indonesia. Itu jawaban saya. Kalau kurang mohon maaf ya, karena
konteksnya kan juga luas ya. Kita tidak tahu alasan sebenarnya seperti apa. Tapi juga kalau saya secara pribadi ya menyayangkan itu bisa terjadi begitu ya. Apalagi beliau-beliau ini kan juga orang besar yang punya pengikut, punya massa gitu ya. Tapi kalian juga nggak boleh termakan provokasi karena hal-hal seperti ini. Begitu ya? Iya. Iya, Mungkin Bu. untuk yang lain mungkin cukup ya. Cukup. Baik, untuk kesempatan hari ini berkaitan dengan proses diskusi, saya harapkan dengan kalian tetap melaksanakan proses diskusi ini, kalian bisa terus menjalin kerjasama yang baik. Kemudian dengan kalian sudah mengikuti pembelajaran hari ini, itu juga membentuk karakter kalian untuk terus berdisiplin mengikuti pembelajaran walaupun dalam kondisi pandemi seperti ini ya. Jadi terima kasih sekali. Kemudian untuk kita simpulkan untuk kegiatan hari ini ya, bahwasanya berkaitan dengan hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah. Ada yang mau menyimpulkan? Saya, Bu. Ya, silakan. Saya mau menyimpulkan kegiatan belajar hari ini tentang materi hubungan struktural dan fungsional pemerintah daerah dan pusat. Ya. Hubungan struktural merupakan hubungan yang didasarkan pada tingkat dan jenjang di pemerintahan. Dan hubungan fungsional merupakan hubungan yang didasarkan dengan fungsi yang dimiliki oleh masing-masing pemerintahan. Terima kasih, Bu. Iya, itu berkaitan dengan hubungan struktural dan fungsional. Ya, jadi pada dasarnya di dalam harmonisasi pemerintahan pusat dan daerah itu sangat diperlukan sekali ya. Untuk apa? Untuk terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang baik ya. Seperti halnya contoh kecil, kalian bisa melihat di lingkungan keluarga kalian sendiri. Ketika ada harmonisasi komunikasi yang baik antar keluarga, tentunya itu juga menjadi salah satu modal di dalam sebuah hubungan untuk memperoleh hasil yang lebih baik juga. Begitu ya anak-anakku sekalian. Ya, baik, untuk yang berikutnya pada nanti setelah ini kalian bisa menyelesaikan atau bisa mengerjakan soal yang sudah saya share nanti di link ya, bisa kalian kerjakan. Saya beri waktu ya paling tidak nanti hari ini diselesaikan ya untuk soal-soal dan tugas-tugasnya. Baik, mungkin untuk hari ini ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada untuk hari ini, kita akhiri saja ya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tetap semangat, jaga kesehatan selalu. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan.